kirim via WA, nanti kalian copy paste. Oke. Oke, materi selanjutnya tentang penyusunan proposal penelitian. Mungkin meskipun kita baru pertemuan 7 ya, masih banyak pertemuan, tetapi kalau tidak dimulai dari sekarang ya nanti bakal lama. Oke, yang pertama, capaian pembelajaran pada Vicon yang kedua ini terkait yang pertama, bagaimana sih sistematika proposal skripsi kuantitatif. Kemarin ada yang nge-WA Ibu tanya, Bu, saya nggak asosiasi atau kuasi, tapi saya mau kuantitatif. Ya, kuantitatif itu kan pendekatannya. Kalau jenis metodologinya kemarin kuasi, asosiasi, survei, korelasi, dan lain-lain. Itu ya. Jadi kalau ini nanti meliputi proposal kuantitatif, nanti yang asosiasi dan kuasi eksperimen dan survei bisa memperhatikan yang ini. Terus yang kedua nanti bahasnya terkait sistematika proposal skripsi kualitatif. Nah, yang kualitatif boleh nanti share contoh proposalnya. Terus yang ketiga, kalau ada yang ingin mengembangkan sistematika proposal skripsi yang pengembangan R&D. Terus selanjutnya nanti tugas kalian di minggu ini adalah menyusun bab 1. Nanti dikumpulkannya ya minggu depan pas elok ya, minggu depan. Tanggal 21 sampai 23. Oke, sistematika proposal kuantitatif. Yang pertama kuantitatif. Jadi silakan diperhatikan untuk yang kuasi, eksperimen, asosiasi, dan survei. Nah, ini silakan diperhatikan. Yang pertama, sistematika proposal kuantitatif bagian awal. Jadi bagian awal nanti ada sampul atau cover proposal, terus ada lembar persetujuan pembimbing. Lembar persetujuan pembimbing ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kalau daftar isi, tabel, gambar, lampiran pasti sudah tahu caranya semua ya, membuat ini daftar. Oke, untuk yang sampul dan lembar persetujuan pembimbing itu ada di buku PPKI. Sudah tahu buku PPKI itu apa? Belum. Halo? Belum, Bu. Oke, nanti Ibu share linknya, nanti kalian download sendiri di web Peko. Di web Peko ada itu buku PPKI sebagai panduan kalian membuat proposal skripsi dan skripsinya. Nanti di situ ada formatnya. Ini. Selanjutnya adalah bab 1 terkait bab 1 nanti ada bagian inti ya. Bab 1 ada pendahuluan, ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi ada 5 komponen ini. Kalau bab 2 itu kalau kuantitatif disebutnya kajian teori. Kajian teori itu berarti kalian mau melakukan penelitian harus berlandaskan dari teori tersebut. Ya, entah itu misalnya pengertian model pembelajaran, langkah-langkah model pembelajaran, terus kelebihan, kelemahan, dan yang lainnya. Terus nanti ada penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu seperti yang Ibu share kemarin di jurnal itu loh, yang Ibu kalian menganalisis 5 jurnal terdahulu. Jadi 5 jurnal yang sudah kalian share harus yang berhubungan dengan judul. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang judul penelitiannya apa, nganalisis jurnalnya apa, ada yang tidak nyambung. Harus nyambung ya ini semua antara penelitian terdahulu dengan judul kalian nanti. Terus ada kerangka berpikir penelitian. Nah, kalau ini nanti berupa kerangka berpikir. Terus ada hipotesis, mau kuasi, mau
kuasi eksperimen, mau asosiasi atau survei, pasti ada hipotesis penelitian. Ada H0, ada H1. Apa itu H0 dan H1? Ya, nanti Ibu lihatkan. Terus bab 3 ada metodologi penelitian. Nah, metodologinya ini kalau pendekatan itu pasti kuantitatif. Nah, metodologinya sesuai kalian. Apakah survei atau kuasi eksperimen atau asosiasi. Terus ada populasi. Populasinya misalnya kelas 11 di SMA 1 Kudus. Nah, sampelnya nanti diambil cuma kelas 11 kan banyak, dari 11 1 2 3 4 5. Nah, sampelnya cuma diambil 2 kelas, misalnya kelas 11 IPA 1, kelas 11 IPA 2 gitu, sampel cuma 2 kelas saja. Kalau populasi berarti semua kelas. Terus ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Tekniknya mau menggunakan apa? Apakah wawancara, observasi atau yang lain. Kalau analisis data ini pasti yang kalian ajarkan 4 ya. Apakah tes, bahasa polinomial, atau independent test atau yang lain. Oke, yang pertama dahuluan latar belakang, ada 5 komponen ini: landasan yuridis, teoritis, empiris, gagasan, penelitian terdahulu, dan closing statement. Oke, kita bahas satu-satu. Ibu share contoh dari proposalnya dulu. Yang pertama terkait landasan yuridis. Namanya juga yuridis, artinya ini landasan yang berkaitan dengan peraturan atau buku, undang-undang, pokoknya atau aturan yang lain dan sebagainya. Di peraturan misalnya terkait pendidikan, sistem pendidikan nasional atau yang lainnya. Landasan teoritis, selanjutnya nanti terkait misalnya pengertian mata pelajaran ekonomi. Jadi ini menurut ahli. Menurut ahli diambil dari buku biasanya. Nah, itu teoritis. Kalau landasan empiris atau kita bahas masalah, itu kenyataan di lapangan. Kenyataan di lapangan bagaimana? Diuraikan dari umum lalu ke khusus, masalah ke umum lalu ke khusus yang ke sekolah. Jadi umumnya misalnya permasalahan mata pelajaran ekonomi di Indonesia terlebih dahulu, habis itu dijelaskan pembelajaran ekonomi di SMA itu berdasarkan hasil observasi. Nah, gagasan ini berdasarkan masalah tersebut kalian mau meneliti apa. Jadi misalnya kalian mau meneliti terkait pengaruh apa dengan apa. Nah, itu dijelaskan nantinya. Nah, terus di latar belakang ini di bab 1 itu ada penelitian terdahulu sebelum closing statement. Penelitian terdahulu itu ambil saja 3 jurnal, dijelaskan hasilnya saja, jelaskan hasil singkat. Terus baru statement, berdasarkan itu disebutkan judulnya, disebutkan penelitian kalian. Oke, kita lihat contoh dari ini pada asosiasi. Stop setting. Oke, terlihat ini? Terlihat tidak? Halo? Lihat Bu. Oke, nah gitu kalau terlihat ya, kalau dijawab kan Ibu jadinya ya merasa ada yang nemenin ya kuliah. Ini asosiasi ya, nanti Ibu berikan contoh yang kuasi eksperimen. Nah, ini asosiasi pengaruh fasilitas belajar. Jadi fasilitas belajar itu X1 dan lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu X2 pada masa pandemi terhadap
hasil belajar. Hasil belajar itu kita sebut Y. Y atau variabel dependent namanya. Kalau ini namanya variabel independent. Oke. Terus judulnya ini persetujuan pembimbing, nanti bisa dilihat saja. Ini skripsi, langsung ke latar belakang. Oke, di latar belakang tadi ada berapa poin yang harus ditulis di latar belakang? 5 apa 6? 5. Ada 6, Bu. Ada 6. Yang pertama apa? Oke, yang pertama apa? Landasan yuridis. Oke, landasan yuridis. Yang pertama ini ya. Misalnya yang pertama menjelaskan pendidikan adalah usaha ini, terus diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, itu dijelaskan. Menurut pasal ini pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar ini. Nah, terus kan setelah landasan yuridis apa? Setelah landasan yuridis, Landasan teoritis. oke, landasan teoritis itu landasan dari ahli ya kan? Ahli atau Oke. Nah, intinya nggak harus langsung paragraf 2, nggak apa-apa. Ini yang pertama di landasan yuridis tentang buku ini harus antara paragraf 1 dengan paragraf 2 itu harus ada kalimat penghubung. Jadi ada kalimat penghubungnya ini. Dari paparan UUD sangat penting untuk mewujudkan suatu pembelajaran. Jadi ada kalimat penghubung antar paragraf. Jadi nggak boleh langsung habis ngomong menurut UU ini, jadi menjelaskan ini langsung tiba-tiba dijelaskan apa mata pelajaran ekonomi adalah, itu tidak boleh, harus nyambung antara tadi paragraf 1 dengan paragraf 2. Ini tadi sudah dijelaskan UU, terus ini dijelaskan menurut kalimat sendiri. Selanjutnya tadi setelah landasan yuridis ada landasan empiris. Nih landasan empiris. Jadi ini dia menjelaskan terkait pendidikan kewirausahaan menurut Saroni. Menurut Saroni tahun 2012. Artinya ini bukunya tahun 2012 halaman 45. Ini namanya landasan teoritis. Dijelaskan mulai dari pengertian mata pelajaran KWU atau misalnya ekonomi, terus tujuan mata pelajaran itu, nih tujuan mata pelajaran pendidikan kewirausahaan, ya paling itu. Nah, landasan juris. Nah, kalau menulis rujukan diperhatikan. Menulis rujukan itu harus cukup nama belakang saja. Cukup nama belakang saja. Belakang penulis. Misalnya ibu penulis buku ya, penulis buku tentang apa? Misalnya perencanaan pengajaran. Kalian mau mengutip deskripsi, nulisnya bukan Chandra Abdillah, tapi cukup Abdillah tahun berapa gitu. Misalnya Abdillah nama belakang, terus tahunnya, terus halaman. Itu cara mengutipnya. Nah, kalian ini menulis rujukannya, syaratnya itu bukunya cari buku yang 10 tahun terakhir. Artinya ya minimal tahun 2012. 12 saja. Terus kalau nanti menulis jurnal itu 5 tahun terakhir. Sudah syarat buku dulu. Iya, jadi syaratnya ini menulis rujukannya, pengertian dari pengertian tujuan KWU, ya ruang lingkup misalnya. Terus selanjutnya setelah landasan teoritis, landasan apa? Halo? Empiris. Oke, landasan empiris. Nah, ini termasuk landasan empiris, namun hal ini berbeda dengan dunia pendidikan pada waktu ini. Jadi ini kondisi landasan empiris atau adanya suatu masalah.
Tapi ini landasan empiris yang umum dulu, belum khusus. Permasalahan secara umum dulu. Nah, karena adanya COVID, karena tadi judulnya kan COVID ya, judulnya ada pada masa pandemi, jadi ada otomatis ada COVID. Karena ada COVID, maka ditetapkanlah peraturan bahwa pembelajaran harus dilaksanakan di rumah gitu. Nah ini, maka dari itu pembelajaran dilaksanakan di rumah. Pembelajaran, oke. Nah setelah pembelajaran ternyata dilaksanakan di rumah, menyebabkan apa permasalahannya apa saja. Permasalahan pembelajaran daring selama di rumah apa saja? Misalnya siswa semakin malas, tidak mengerjakan tugas, motivasi belajarnya kurang, kalau judulnya kayak gitu. Nah, setelah landasan empiris umum, baru ada landasan empiris yang khusus. Jadi ini itu berdasarkan observasi berdasarkan kondisi di sekolah kalian, Nah, ini berdasarkan kondisi di sekolah kalian. Berdasarkan hasil observasi diperoleh bahwa misalnya pembelajaran daring titik. Nah, ini permasalahannya harus sesuai dengan variabel kalian. Kalau kalian variabelnya tadi judulnya tentang perhatian orang tua, ya permasalahannya harus sesuai di sini. Perhatian orang tua di rumah ternyata seperti ini, kurang atau yang lainnya. Terus kalau judulnya variabelnya tentang fasilitas belajar, berarti ya landasan empirisnya harus terkait fasilitas belajar. Fasilitas belajarnya ternyata kurang fokus, kurang tepat atau yang lainnya. Nah, disesuaikan dengan variabel. Kalau kalian apa lagi ya? Pokoknya sesuai dengan variabel, sesuai dengan judul. Nah, setelah landasan empiris apa? Gagasan. Gagasan ya. Sebelum landasan empiris selesai, ada lagi. Tadi kan permasalahannya sesuai judul kan ada pengaruh fasilitas belajar, perhatian orang tua, dan terhadap hasil belajar. Jadi hasil belajarnya atau prestasi belajar juga harus disebutkan di sini di bawah yang tadi masalah umumnya. Ini landasan empiris khusus dijelaskan kekurangan hasil belajarnya bagaimana. Nah, di sini itu urgennya penelitian tuh dilihat dari sini juga. Tadi kan judulnya terhadap hasil belajar. Nah, harus ada buktinya, terbukti hasil belajarnya. Tunggu ada yang masuk. Terbukti hasil belajarnya bagaimana? Yang kurang dari KKM berapa? Dari 42 siswa yang lolos KKM cuma berapa? Nah, yang lolos ini, yang sudah mencapai KKM itu 35%. Artinya masih sedikit siswa yang lolos KKM, banyak sekali yang tidak lolos. Makanya dilakukan penelitian. Kalau yang siswa yang banyak yang lolos KKM, ya nggak usah dilakukan penelitian. Makanya ini harusnya yang tidak lolos PKM lebih banyak, gitu ya. Nanti dijelaskan, harus ada buktinya menurut tahun ajaran berapa gitu. Nah, tadi kan setelah landasan empiris ada gagasan. Nah, ini dari masalah di atas, maka dibutuhkan suatu penelitian terkait fasilitas belajar dan perhatian dari lingkungan keluarga. Nah, ini sudah mulai dari gagasan. Kalian meneliti tentang apa? Nah, itu dijelaskan menurut teori juga boleh, menurut pemahaman kalian dulu. Kenapa kok ambil itu? Mengapa ambil judul ini? Lalu perkuat teori ahli dari buku. Ya, jadi ini dijelaskan peneliti ingin meneliti
terkait fasilitas belajar dan juga perhatian orang tua. Gagasan tersebut diperkuat oleh ahlinya Dimiati dan Mujiono. Nah, ini perkuat gagasan. Perkuat gagasan dengan teori ahli. Seperti itu. Teori ahli fasilitas belajar merupakan, menurut Fatoni, fasilitas belajar merupakan, nah karena variabelnya tidak cuma fasilitas belajar, tetapi ada lingkungan tadi, ya sudah berarti lingkungan juga dijelaskan. Lingkungan menurut ini Hasbullah terdiri dari lingkungan adalah apa, terus misalnya isinya lingkungan, ya pokoknya pendukung dari ini. Nah, dari uraian di atas, pembelajaran dilakukan secara daring. Oke, setelah gagasan apa? Setelah gagasan? Halo? Penelitian terdahulu, Bu. Oke, penelitian terdahulu. Oke nih, selain teori di atas, solusi pemecahan masalah ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya. Siapa saja yang meneliti? Nah ini harusnya yang ditulis cuma ini saja, Yonita Sari dan Setiani. Jadi ditulisnya nama belakang saja, tahun 2014. Bedanya kalau ini salah ya, penulisannya salah ya, ini harusnya seperti ini. Jadi Yonita Sari dan Setiani tahun 2014. Nah, kalau penulisan jurnal itu cukup nama terus tahun, dalam kurung tahun. Udah, cukup nama, tahun. Penulisan artikel di jurnal aja. Cukup nama terus tahun berapa gitu. Nah, ini dilakukan Fedri Lestari. Nah, ini juga salah. Harusnya Lestari tahun 2016. Nah. Oke, ini juga salah. Ini salah semua. Ya sudah, biar kalian tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, gitu cara menulisnya. Nah, minimal itu jurnal penelitian dahulu itu 3. Cari 3 penelitian terdahulu, masukkan ke latar belakang. Nah, itu harus 3 minimal 3. Jadi ada 3 penelitian terdahulu. Nah, jelaskan saja, cukup jelaskan hasilnya saja, hasilnya secara singkat. Kalau penelitian terdahulu terus kalian jelaskan semuanya, ya nanti nggak memenuhin latar belakang. Cukup dijelaskan hasilnya secara singkat. Oke, itu. Setelah itu apa? Setelah penelitian terdahulu? Halo? Closing statement, Bu. Oke, closing statement. Oke, closing statement bentuknya seperti ini. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik mengadakan judul penelitian seperti ini. Nah, sesuai dengan judul kalian. Pengaruh fasilitas terhadap hasil belajar ini. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Ini untuk asosiasi. Untuk yang kuasi eksperimen perlu Ibu